الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهر على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ولا رسولا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang selalu mencurahkan kita nikmat dan rahmatnya, sehingga di hari yang penuh dengan keberkahan ini kita semua diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan salat Jumat secara berjamaah pada siang hari ini. Salawat beriringkan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan bagi kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikut hingga akhir zaman. Dan tak lupa khatib mengingatkan diri pribadi serta mengajak jemaah sekalian agar sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa yang dikatakan imtisalan li awamirillah wa ijtinaban nawahi. Kita berusaha dulu semaksimal mungkin agar kita melakukan segala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan juga kita berusaha semaksimal mungkin agar kita menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat jujur merupakan salah satu akhlakul karimah, budi pekerti yang sangat mulia, karena merupakan salah satu warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana para nabi dan rasul diberikan sifat yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya as-sadiq, yaitu jujur. Dan kebalikannya yaitu berbuat bohong merupakan salah satu perbuatan akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela, yang mana ini merupakan salah satu sifat daripada iblis laknatullahi alaih. Karena sifat pembohong ini atau suatu perilaku buruk, yaitu berbohong, akan berdampak sangat fatal, berdampak dahsyat, dan dapat memunculkan kebohongan-kebohongan selanjutnya untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang sebelumnya. Terus demikian selanjutnya, dan akan terus berlanjut kebohongan tersebut. Memunculkan perilaku jujur dalam setiap kondisi kehidupan kita, dan menghindari sifat bohong di dalam segala perbuatan kita, dalam situasi apapun, akan berdampak positif dan dahsyat dalam kehidupan kita. Mari kita bercermin dan mengambil ibrah, pelajaran hikmah dari kisah Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani. Tatkala beliau masih remaja dan hendak merantau pergi untuk menuntut ilmu, beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat masih kecil hendak berangkat menuju ke negeri Baghdad dalam urusan menuntut ilmu. Sebagai bekal dalam perjalanannya, ibunya yang merupakan wanita yang sangat salehah menyampaikan kata-kata mutiara hikmah, emas yang sangat berharga, pendidikan dari seorang ibu terhadap anak-anaknya. Yang pertama, beliau mengatakan, wahai anakku, dalam segala hal dan dalam hal keadaan apapun, janganlah sekali-sekali engkau berbohong. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani yang sangat masih kecil saat itu mengiyakan dan berjanji kepada ibunya akan mematuhi segala hal perintahnya. Kemudian yang kedua, sang ibu memberikan 80 keping emas
sebagai bekal perjalanan beliau, yang disimpan di saku beliau untuk bekal perjalanan beliau nanti. Kemudian berpesan, gunakanlah untuk bekal kamu menuntut ilmu uang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah perjalanan, rombongan yang menyertai Syekh Abdul Qadir dihadang sekawan yang perampok yang mungkin saat ini bisa kita sebut dengan begal. Pada saat itu Syekh Abdul Qadir yang berpenampilan biasa, paling sederhana, bahkan terlihat seperti orang yang miskin, membuat para perampok tidak tertarik sama sekali kepadanya untuk mengambil atau merampas harta-hartanya. Namun seolah-olah iseng sang perampok bertanya kepadanya, apakah engkau memiliki uang? Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab dengan mengingat pesan ibunda yang tidak boleh berbohong dalam kondisi apapun. Maka ia menjawab, iya, saya memiliki uang dengan sebesar 80 keping emas. Maka sontak para perampok kaget mendengar hal tersebut, lalu bertanya kembali kepada Syekh Abdul Qadir yang saat itu memiliki uang atau emas. Kepala perampok itu pun memeriksa badan Syekh Abdul Qadir, dan ternyata benar di dalam saku beliau terdapat kepingan emas tersebut. Terkejut dengan kenyataan itu, kepala perampok bertanya, hai anak muda, mengapa engkau sejujur ini? Bukankah kejujuran akan membuatmu mendapatkan malapetaka, bahkan menghilangkan nyawamu? Dengan tenang Syekh Abdul Qadir menjawab, tidak wahai, ibuku selalu berpesan kepadaku agar aku selalu berkata jujur. Jika aku berbohong, maka kepergianku dalam perjalanan ini tidak akan bermakna sama sekali. Karena itu, aku harus jujur. Mendengar jawaban daripada Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut, menangislah kepala perampok tersebut, jatuh tertunduk di kaki Syekh Abdul Qadir Jailani dengan menyesali segala perbuatan dan dosanya. Bahkan menurut riwayat, kepala perampok beserta anak-anak buahnya yang tidak kurang dari 40 orang bertaubat, lalu kesemuanya menjadi murid pertama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihatlah Syekh Abdul Qadir Jailani yang memandang bahwa sifat bohong dan orang-orang yang mempunyai sifat bohong adalah salah satu tingkat setelah tingkatan syaitan. Beliau beralasan dengan mengumpamakan bahwa dengan derajat syaitan, karena syaitan adalah makhluk Allah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dampak orang yang suka berbohong akan dilaknat oleh Allah, ia tertolak daripada rahmat-Nya Allah. Ia akan menjadi fakir, bodoh, dan tidak akan mendapatkan pangkat bahkan kemuliaan di mata Allah, dan tidak ada mendapatkan kemuliaan di mata manusia. Para ulama berpesan, apabila seseorang pembohong itu tahu akibat dari perbuatan bohongnya, pasti sebelum berbohong dia akan memutus lidahnya dan mengungkurkan gigi saking takut daripada akibat orang-orang yang berbohong. Bahkan para malaikat pun berlari saking tidak tahan akan bau busuk daripada mulut orang-orang yang berbohong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW melarang kita umatnya untuk berbuat bohong dalam segala hal apapun. Tidak benar apabila ada orang yang berkata, berbohong itu jika tidak menimbulkan bahaya untuk orang lain, maka tidak mengapa. Ketahuilah wahai saudaraku, ini adalah narasi yang terlihat benar tapi sebenarnya menyesatkan, karena tidak ada dalil menunjukkan ke arah narasi tersebut. Justru yang banyak ada dalil bahwa perbuatan dan sifat berbohong adalah haram. Berbohong akan merusak ilmu, merusak pemahaman, serta merusak kehidupan kita yang lainnya. Karena seorang yang biasa berbohong akan menjadikan yang ada menjadi tidak ada, akan menjadikan sesuatu yang benar menjadi yang salah, menjadikan yang salah menjadi benar, kebaikan menjadi kejahatan, dan kejahatan akan menjadi kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktabu 'indallahi kadzdzaba. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta akan membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Apapun posisi kita kaum masyarakat muslimin, entah kita sebagai seorang pedagang,
entah kita sebagai seorang pejabat atau seorang guru bahkan, hendaklah kita selalu berbuat jujur dan menghindari sifat-sifat bohong. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala macam penyakit, baik penyakit jasad maupun penyakit hati. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, dijauhkan kita dari segala macam perbuatan-perbuatan dusta. Inna ahsanal kalam wa abina nizam kalamullahil malikil alam. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'ada 'ida wa qarrara. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila al-aswad wal ahmar. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bi syarafil abkhar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wa antahu amma nahalla anhu wa hadar wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyin qadima wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina khairil khalqi sahibil wajhil anwar. وارض اللهم عن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ورفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والمبتدى والشيوعية ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.